Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas kelanjutan tentang kisah Abraham yang sebelumnya sudah admin bahas di video part 1 tentang masa kecil Abraham. Admin membagi video tentang Abraham dalam beberapa part karena akan sangat panjang pembahasannya. Untuk sumber informasi dari kisah ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi lainnya yang membahas tentang kisah hidup Abraham. Jadi, dalam pembahasan kisah tentang Abraham akan sedikit lebih detail daripada yang selama ini diketahui oleh orang banyak. Kalau di video sebelumnya, admin membahas tentang silsilah Abraham dan kelahirannya sampai Abraham berumur 10 tahun dan kemudian pergi kepada Nuh dan anaknya Sem untuk belajar tentang Elohim. Maka di video kali ini, admin akan membahas tentang kisah Abraham saat berada di rumah Nuh dan Sem. Ketika Abraham keluar dari gua, dia pergi kepada Nuh dan anaknya Sem, dan dia tinggal bersama mereka untuk belajar didikan Yahweh dan jalan-jalannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana Abram berada, dan Abram melayani Nuh dan Sem anaknya untuk waktu yang lama. Abram ada di rumah Nuh selama 39 tahun, dan Abram mengenal Yahweh sejak berumur 3 tahun. Dan dia berjalan di jalan-jalan Yahweh hingga hari kematiannya, seperti Nuh dan anaknya Sem telah ajarkan kepadanya. Di masa itu, semua anak-anak manusia di bumi pada waktu itu sangat berdosa terhadap Yahweh, dan mereka memberontak melawan Dia. Mereka melayani ilah-ilah lain dan melupakan Yahweh yang menciptakan mereka di bumi. Penduduk bumi membuat bagi diri mereka sendiri pada waktu itu setiap orang ilahnya sendiri. Ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat berbicara, mendengar, ataupun menyelamatkan. Dan anak-anak manusia melayaninya, dan itu menjadi Elohim mereka. Raja dan semua hamba-hambanya dan Terah ayah Abraham dengan seisi rumahnya adalah yang pertama dari antara mereka yang melayani ilah-ilah dari kayu dan batu. Bahkan Terah ayah Abraham memiliki 12 ilah berukuran besar yang terbuat dari kayu dan batu, menurut jumlah 12 bulan dalam setahun. Dia melayani satu ilah tiap bulannya, dan setiap bulan Terah akan membawa korban sajian dan korban curahan kepada ilah-ilahnya. Demikianlah dilakukan Terah sepanjang waktu. Seluruh generasi itu jahat di mata Yahweh, dan mereka membuat setiap orang ilahnya sendiri, dan mereka meninggalkan Yahweh yang menciptakan mereka. Tidak satu pun orang ditemukan pada waktu itu di seluruh bumi yang mengenal Yahweh, karena mereka melayani setiap orang ilahnya sendiri, kecuali Nuh dan seisi rumahnya, dan semua orang yang ada di bawah pengajarannya mengenal Yahweh pada waktu itu. Abram, anak Terah, bertambah besar pada waktu itu di rumah Nuh. Tidak ada orang yang mengetahuinya, dan Yahweh menyertainya. Yahweh memberikan Abram hati yang memahami, dan dia mengetahui seluruh perbuatan-perbuatan generasi itu adalah sia-sia, dan bahwa semua ilah-ilah mereka adalah kesia-siaan dan tidak berguna. Dan Abram memahami kesesatan-kesesatan bumi, bahwa semuanya sesat, mengejar patung-patung pahatan dan mengejar kenajisan. Dia memisahkan diri dari ayahnya dan tinggal bersama Nuh dan Sem, supaya dia tidak menyembah ilah-ilah lain bersamanya.
Dan dia mulai berdoa kepada Pencipta segala sesuatu supaya dia menyelamatkannya dari kesesatan-kesesatan anak-anak manusia, dan supaya bagiannya tidak jatuh dalam kesesatan karena kenajisan dan kejijikan. Pada suatu waktu, Abram memandang matahari menyinari bumi, dan Abram berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya matahari yang menyinari bumi ini adalah Elohim, dan dia akan aku layani." Abram melayani matahari pada hari itu, dan dia berdoa kepadanya. Dan pada waktu petang, matahari terbenam seperti biasanya. Abram kemudian berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya ini bukan Elohim." Abram terus berbicara dalam hatinya, "Siapakah dia yang menjadikan langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan apa yang ada di atas bumi? Di manakah dia berada?" Kegelapan malam menguasainya, dan dia mengangkat matanya ke barat, utara, selatan, dan timur, dan dia melihat bahwa matahari sudah hilang dari bumi, dan hari menjadi gelap. Abram memandang bintang-bintang dan bulan di hadapannya, dan dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah Elohim yang menciptakan seluruh bumi dan juga manusia. Dan lihatlah, ini hamba-hambanya adalah Elohim di sekelilingnya." Dan Abram melayani bulan dan berdoa kepadanya sepanjang malam. Dan pada pagi hari, ketika fajar menyingsing dan matahari kembali menyinari bumi seperti biasanya, Abram melihat segala hal yang Yahwe Elohim buat di atas bumi. Abram berkata kepada dirinya sendiri, "Sesungguhnya bulan dan bintang-bintang ini bukan Elohim yang menjadikan bumi dan semua manusia, namun mereka semua adalah hamba-hamba Elohim." Kemudian Abram berdoa kepada Elohim agar menuntunnya untuk menyembah kepada Elohim yang benar. Dan Elohim memberikan hati kepada Abraham untuk memahami bahwa Yahwe adalah satu-satunya Elohim. Dan musim menabur tiba untuk menaburkan benih di tanah, dan mereka semuanya pergi bersama-sama untuk melindungi benih mereka dari burung-burung gagak. Abram ikut pergi bersama mereka yang pergi, dan anak itu seorang pemuda berumur 14 tahun. Dan sekawanan burung-burung gagak datang untuk memakan benih. Abram berlari menghadang mereka sebelum mereka hinggap di tanah, dan berteriak kepada mereka sebelum mereka hinggap di tanah untuk memakan benih, dan berkata, "Jangan turun, kembalilah ke tempat dari mana kamu datang." Dan mereka berbalik dan kembali, dan dia menyebabkan kawanan burung-burung gagak berbalik hari itu 70 kali, dan semua burung-burung gagak di seluruh tanah di mana Abram berada, tidak ada satupun yang hinggap. Dan semua yang ada bersamanya di seluruh tanah itu melihat dia berteriak, dan semua burung-burung gagak itu berbalik. Maka nama Abram menjadi besar di seluruh tanah Kasdim. Dan datang kepadanya tahun ini mereka semua yang ingin menabur, dan dia pergi bersama mereka hingga musim menabur berakhir. Mereka menaburi tanah mereka, dan tahun itu mereka membawa cukup gandum pulang ke rumah dan makan dan dipuaskan. Dan dalam tahun pertama dari minggu kelima, Abram mengajar mereka untuk membuat peralatan bagi lembu jantan, para tukang kayu. Mereka membuat sebuah bejana di atas tanah menghadap rangka bajak dengan maksud untuk meletakkan benih di dalamnya, dan benih itu jatuh dari dalamnya ke atas mata bajak dan tersembunyi di dalam tanah, dan mereka tidak lagi takut akan burung-burung gagak. Dan menurut cara ini mereka membuat di atas tanah pada semua rangka-rangka bajak mereka bejana-bejana untuk mata bajak. Mereka menabur dan mengerjakan seluruh tanah seperti yang diperintahkan Abram kepada mereka, dan mereka tidak lagi takut akan burung-burung gagak. Abram tetap tinggal di rumah Nuh, dan di sana dia mengenali Yahwe dan jalan-jalannya, dan dia melayani Yahwe sepanjang umur hidupnya.
Demikian pembahasan tentang kisah hidup Abram kali ini. Sampai bertemu di part selanjutnya. Segala pujian hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.